memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya, seperti yang dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan, dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 102 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu
hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 645 ayat 1 tambah ayat 3. Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 464 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita berdoa, merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami, orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh Kudus-Mu mempersatukan kami yang Engkau pilih agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam, kami berseru kepadamu, ya Tuhan, dengarlah suara kami, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara jeritan kami, ya Allah Bapa kami yang di surga. Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 149 ayat 2 dan 4. Tuhan sana semua, nama
Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Kita baca secara bergantian. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 640 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar Warta Jemaat Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020. Yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu hari ini adalah Minggu Pentakosta pertama. Artinya, pesta pertama peringatan turunnya Roh Kudus. Topik Minggu, Roh yang menuntun. Yang kedua, pesta pertama turunnya Roh Kudus. Minggu hari ini adalah hari pesta pertama peringatan turunnya Roh Kudus. Yang ketiga, pesta kedua turunnya Roh Kudus. Hari Senin tanggal 1 Juni 2020 adalah hari pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus. Yang keempat, ibadah dan kebaktian keluarga di rumah. A. Tertib acara ibadah minggu dan kebaktian WEK dapat kita lihat di WA grup WEK masing-masing yang di-share Sintua WEK dalam format PDF. Dan kita juga dapat mengikuti ibadah minggu melalui video streaming di channel YouTube HKBP Raja Wali. B. Diminta kepada jemaat yang melaksanakan ibadah minggu atau ibadah kebaktian keluarga agar menyampaikan persembahannya ke gereja melalui Sintua atau ditransfer ke rekening HKBP Raja Wali di BPD Riau dengan nomor rekening 1342001314. C. Diharapkan seluruh jemaat melaksanakan ibadah di rumah dan mendoakan agar segera berlalu kesulitan akibat kejadian sekarang ini atau pandemi COVID-19. 5. Ibadah minggu kembali di gereja. Ibadah minggu kembali kita laksanakan di gereja setelah ada pengumuman resmi dari gereja ke WEK masing-masing, dan untuk sementara kita melaksanakan ibadah di rumah. Yang keenam, selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada seluruh jemaat dan yang belum jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 31 Mei sampai tanggal 6 Juni 2020. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun minggu ini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Yang ketujuh, ucapan terima kasih. Gereja menyampaikan terima kasih kepada jemaat atau yang belum jemaat yang telah menyampaikan persembahan tiap minggu, persembahan ibadah keluarga, persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur atau terima kasih, dan persembahan tahunan. Jika ada kekeliruan atau yang kurang jelas di warta ini, jemaat dapat menghubungi Sintua di konsistori. Demikian warta jemaat kita hari ini. Mari kita bersama di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan dan keselamatan kepada kami, sehingga pada hari ini ya Tuhan, Engkau perbolehkan kami melakukan ibadah kami di rumah masing-masing ya Tuhan,
Kiranya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami semuanya, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, jemaat HKBP Raja Wali, di mana pada minggu ini ya Tuhan, kami telah memperingati hari turunnya Roh Kudus. Tuhanlah yang memberikan kepada kami kebijaksanaan dan juga kekuatan ya Tuhan. Dikala kami pada saat ini banyak hal pergumulan yang kami alami di setiap pergumulan hidup kami. Oleh karena pandemi COVID-19 Tuhan, banyak kekhawatiran yang kami alami di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan, yang menghambat aktivitas kehidupan kami, perekonomian kami ya Tuhan. Anak-anak kami tidak bisa bersekolah. Kiranya pulihkanlah Tuhan negara kami ini, supaya kami memperoleh kesehatan, hingga boleh kami beraktivitas seperti biasa Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan dari kami semua mara bahaya oleh karena virus corona. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, pada saat ini kami satu hati meminta kepada Engkau, supaya Tuhan memberikan kepada kami ya Tuhan, sukacita yang sungguh luar biasa, yang walaupun Tuhan kami memperoleh pencobaan yang sungguh sangat berat pada saat ini. Tolong Tuhan, Engkau memberikan kami kebijaksanaan oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami, menjaga kedisiplinan hidup kami ya Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan lepas dari semua pencobaan yang Kau perbuat kepada kami pada saat ini, sehingga kami Tuhan dapat bersekutu dengan secepatnya di ibadah kami Tuhan setiap minggu di gereja-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan mempersatukan kami oleh kuasa Roh Kudus. Berkati kami ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati semua jemaat-Mu, berkati semua full timer kami ya Tuhan, dan juga para penatua kami, supaya kami satu hati meminta kekuatan melalui doa kepada Engkau Tuhan. Kami tak kurang suatu apapun dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan adalah orang yang berdosa. Sucikan hati kami ya Tuhan, supaya kami suci di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 826 ayat 1 dan ayat 2. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai hati Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada minggu ini kita berjumpa lagi melalui ibadah yang masih tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Terutama pada minggu ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus atau Minggu Pentakosta. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-63 ayat 11 sampai ayat 14. Begini firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hamba-hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian firman Tuhan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa pada minggu ini adalah Minggu Pentakosta, memperingati hari turunnya Roh Kudus. Bagi orang Kristen secara umum, terutama bagi kita semua, orang-orang beriman secara khusus, memperingati hari turunnya Roh Kudus hari ini menjadi hari yang bahagia bagi kita. Karena kita mengingat kembali penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Minggu lalu kita telah memperingati pesta kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, di mana Dia telah menjanjikan bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus, Roh penghibur, yang akan menyertai selalu murid-muridnya, yang akan menyertai selalu umatnya. Dan hari ini, minggu ini, itu yang kita rayakan, itu yang kita ingat. Hadirnya Roh Kudus, hadirnya Roh Tuhan dalam kehidupan kita, menyertai setiap kehidupan kita, menyertai kita semua di kala suka dan di kala duka. Itu yang membuat kita bahagia, senang, dan bersuka cita karena kesadaran bahwa Tuhan selalu menyertai kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini juga mengingatkan bagaimana pengalaman orang-orang percaya, pengalaman bangsa Israel, bangsa Allah itu sendiri, ketika mereka mengenang dan mengingat kembali penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tentu di dalam konteks ini mereka dalam situasi susah, dalam pembuangan. Tentu mereka mengalami penderitaan, kesulitan, dan pergumulan hidup. Tetapi mereka mengingat kembali perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka mengenang kembali bagaimana Tuhan menuntun, bagaimana Roh Allah menuntun bangsa itu keluar dari Mesir. Roh Allah
melalui hambanya Musa yang memberikan martabat, menaikkan harkat bangsa ini dengan pembebasan dari bangsa Mesir menjadi bangsa yang dipilih, menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang betul-betul melihat perbuatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di sana jelas digambarkan bagaimana Tuhan membelah laut untuk memuluskan jalan mereka, menuntun mereka digambarkan seperti domba, seperti kambing, membawa mereka seperti kuda yang tidak tersandung sedikit pun, yang tidak pernah didapatkan oleh bangsa-bangsa lain, tetapi mereka dapatkan. Dikala susah, dikala menderita, dikala sulit, di sana kita mungkin akan mengenang, melihat perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa itu yang rindu akan penyertaan roh Tuhan, roh Allah. Tadinya memang mereka sadar, mereka menyadari bahwa harusnya mereka berbuat baik. Mereka wajar memberikan integritas yang baik terhadap Tuhan, terhadap Allah yang membebaskan mereka. Tapi mereka melupakan kebaikan-kebaikan Allah itu, sehingga Tuhan mengizinkan mereka jatuh ke dalam pembuangan. Dan saatnya mereka lagi mengenang, mengingat perbuatan Tuhan itu, dan seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu melalui roh Allah mereka juga akan dibebaskan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mengingat merupakan suatu perjalanan umat. Mengingat adalah suatu hal yang selalu dilakukan oleh orang-orang beriman. Mengingat karya-karya Tuhan, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam hidup merupakan karakter dan gaya hidup orang-orang beriman. Jadi sejok-jok do akan mengakenang hita pe saya taingok do akan adinggani. Saya taingok do akan pabahena nauli akan bersejarah di tengah-tengah ngulutta. Jadi olo do songonon nang pe nang magoda kita, nang pe nang matua kita holan hasit saya tertengok do among inong selalu kita mengingat. Kenapa? Bahasa saya taingoti ala tahilala bersama mereka kita terjamin. Bersama mama, bersama bapak, bersama orang tua, seolah-olah hidup kita ini terjamin semuanya. Ido sa sektor ingot kita. Molo dung masa hamolon, dung masa nahasit, sektor ingot do hita disi. Ala bersama orang tua kita tenang dan nyaman. Nang pe molo tikisonang sipata sota ingot lasta lupahon. Martu hape boy do songoni akamanga kenang. Olo do holam masa nahat citi, masa na mauli itur manggore tamang Tuhan asima roham. Hape ditikisonang olo lupa hita. Tetapi itu tidak salah, tidak. Justru Tuhan mengatakan di Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku ketika di dalam kesesakan, maka saya akan membebaskanmu. Aku akan membebaskanmu. Jauh mau jupa masa hagogotan, asa hupaluaho, asa dipuji hoa. Dengan nakamanga kenang, molo marningot tita tutuhani, tu debata ujuroha molo nih. Sangat-sangat baik ketika di dalam kesesakan, ketika di dalam kesulitan, kita datang memanggil Tuhan, mengingat karya-karya Tuhan, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan sangat alangkah lebih baiknya jika bukan karena teguran-teguran, bukan karena kesusahan-kesusahan, bukan karena kesulitan-kesulitan kita datang kepada Tuhan, tapi selalu setiap saat, dalam setiap waktu, baik suka maupun duka, kita selalu mengingat karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Ingot tamu amang, ingot tamu menang, akapabahenan di debata di tengah-tengah di ngulum. Bagaimana kamu sampai di Pekanbaru ini? Bagaimana sampai di dalam kehidupanmu yang sekarang? Bagaimana kamu diantarkan di masa kecil yang susah, di masa kecil yang sulit, atau di masa muda yang penuh perjuangan, tapi hari ini kamu bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Ini saatnya kita mengenang
semua karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing, mari mengingat-ingat kembali karya-karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada mungkin kemiripannya situasi yang kita jalani sekarang ini seperti yang dihadapi oleh bangsa saat itu. Mereka dalam pergumulan, mereka dalam kesusahan dan kesulitan karena berada di dalam pembuangan. Hari ini mungkin kita merasa kesulitan, merasa terbuang, merasa tak berharga karena ada di antara kita ini, terutama karena situasi sekarang, situasi COVID-19 ini, mata pencaharian yang sama sekali hilang, pekerjaan yang tidak mungkin bisa kita jalankan dengan baik, atau banyak hal juga, atau mungkin ketakutan-ketakutan kita, usaha yang tak lancar, ekonomi yang tidak berjalan baik, juga banyak hal lain yang mungkin sedang kita pergumulkan. Amanginang dan saudara-saudari semua, firman Tuhan mengajak kita sekarang, ingatlah karya-karya Tuhan. Ketika Dia mengizinkan kita sampai saat ini bertahan, ketika Tuhan mengizinkan kita sampai saat ini bisa hidup dan bisa menikmati semuanya, walaupun silih berganti yang kita jalani, termasuk di dalam suka, termasuk di dalam duka, yang perlu kita imani adalah karya Tuhan akan tetap berjalan di hari yang akan datang. Roh Tuhan akan senantiasa membimbing, menuntun orang-orang yang beriman, menuntun orang-orang yang percaya, membawa kita, membebaskan kita dari pembuangan, membebaskan kita dari kesulitan-kesulitan yang kita alami saat ini. Itu kesadaran orang-orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Roh Tuhan atau Roh Kudus yang kita pestakan hari ini mengingatkan kita semua bahwa Dia ada dan hadir di setiap umat percaya. Di dalam diri kita masing-masing Roh Kudus itu ada. Maka kita harus ingat dan tetap sadari beberapa hal sebagai bukti, sebagai tanda orang-orang yang telah dipenuhi Roh Kudus. Di dalam epistel kita tadi yang tertulis di dalam Galatia 5, jelas dikatakan bagaimana kehidupan orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu dengan menghasilkan buah-buah roh yang digambarkan di Galatia 5 ayat 22. Di sana dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu sebenarnya menjadi karakter kita. Itu sebenarnya yang diharapkan kepada orang-orang yang telah menerima Roh Kudus, yang telah menerima Roh Allah. Amanginang, baik di dalam susah, baik di dalam kesulitan sekalipun, kita harus menunjukkan ketabahan, kekuatan, sama seperti yang dikatakan di dalam ayat buah-buah roh ini, yang mengingatkan kita tetap memiliki kasih walaupun dalam kesulitan, tetap memiliki sukacita walaupun di dalam kesusahan, tetap memiliki damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, serta kesetiaan walaupun di depan mata seolah-olah semua hambatan. Dan diajak juga kelemah lembutan dan penguasaan diri. Artinya masalah ini, kesulitan ini bukan merusak kebahagiaan kita. Persoalan yang kita jalani saat ini, yang umum dirasakan oleh manusia di dunia ini, tidak akan menghalangi kita. Jangan biarkan kesusahan ini, jangan biarkan kesulitan-kesulitan ini merusak kebahagiaan keluarga, merusak kebahagiaan pribadi, merusak kebahagiaan terhadap sesama. Tetapi tetaplah sabar, tetap setia, dan tetap sukacita, karena kita adalah orang-orang yang dipenuhi oleh Roh. Dengan kehadiran Roh Kudus di dalam diri orang percaya, maka kita semua bisa tetap
setia kepada Tuhan dengan melakukan buah-buah roh yang diingatkan kepada kita semua. Dan di kehidupan yang sesaat lagi mungkin akan kita jalani, pemerintah kita sudah mulai menyuarakan new normal life untuk hari yang dalam waktu dekat ini. Tentu kita juga akan lebih mempersiapkan diri lagi. Kalau dikatakan new normal life, bukan berarti virus COVID-19 ini telah hilang, bukan. Tapi bagaimana kita hidup dan beraktivitas bersama di situ, dan bagaimana kita tetap menjalankan setiap protokol kesehatan supaya kita selamat. Melalui khotbah ini, Amang Inang, saya juga mengajak kita dan mengingatkan kita semua tetap berusaha sebaik mungkin menjaga diri kita, waspada dan menjaga kesehatan kita, terutama menjaga iman dan rohani kita, supaya tidak satupun di antara kita yang menjadi stres, supaya tidak satupun di antara kita yang menjadi putus asa, tapi tetap semangat karena kita yakin Roh Kudus menuntun kita. Karya Tuhan akan menyelamatkan kita. Dia adalah Allah yang membawa bangsa Israel dan menyelamatkan orang-orang beriman, orang-orang percaya pada zaman-zaman Alkitab. Dia juga Allah yang kita sembah saat ini, yang akan membebaskan kita semua, yang akan melepaskan kita semua dari semua perjalanan hidup kita. Keyakinan kita, kebahagiaan kita, kesukaan kita sekarang mengingatkan kita semua bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Dan ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, kita bersama dengan Tuhan dan semua akan berjalan dan baik adanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami pada saat ini melalui peringatan hari turunnya Roh Kudus yang kami rayakan. Kami semakin disadarkan dan semakin dimampukan bahwa kami disertai oleh Tuhan melalui Roh-Mu. Dan kami menjadi yakin dalam setiap perjalanan hidup kami, baik di kala suka maupun di kala duka, Engkau tetap menyertai kami semua. Engkau telah mengingatkan kami pada saat ini. Biarlah kami selalu mengingat karya-karya Tuhan. Dan itu yang mengantarkan kami untuk lebih percaya, lebih yakin lagi menjalani kehidupan kami di hari yang akan datang. Berkati semua umat Tuhan dimanapun berada, supaya semua mereka yang selalu memanggil nama Tuhan, yang selalu percaya kepada Tuhan, senantiasa merasakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan hiburkan orang-orang yang berduka cita. Tuhan kuatkan orang-orang yang sedang sakit. Tuhan berikan semangat, kekuatan kepada orang-orang yang sedang putus asa. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, melalui perayaan minggu ini, kami kembali bersuka cita. Hidup dan hati kami dibaharui dengan keyakinan Tuhan selalu menyertai dan berkarya dalam kehidupan kami. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir hidupnya. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.